Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang terus-menerus dapat kami rasakan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di hadapan untuk memuji dan memuliakan Nama. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menyatakan hadirat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang mengikutinya secara online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dan juga yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah Nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan haruslah kita senantiasa bersyukur. Amin. Apapun kondisi kita, tetaplah kita hidup dengan penuh sukacita. Maka dengan itu, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara untuk terus bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan. Mari kita akan satu memuji. Sebab Kau yang layak dipuja.
Mungkin saat ini ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh. Namun saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saat ini kita sedang tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang terus menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang setia akan menemani dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan katakan penyembahan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati lawatan Tuhan.
ingin kau sampaikan kepada setiap jemaat. Biarlah kami seluruh jemaatmu yang akan mendengarkannya, yang akan menyaksikannya, benar-benar dapat dibangkitkan, dikuatkan, dipulihkan, dapat diberkati Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan mengubah setiap hidup kami jauh lebih baik lagi, jauh lebih dahsyat lagi. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap hati dan pikiran kami, menenangkan setiap hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Sekarang nggak boleh banyak keluar rumah ya saudara ya. Saya izin pakai masker saudara. Soalnya kalau pakai face shield kadang-kadang suka burem, nggak kelihatan wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng saudara pada pagi hari ini. Amin. Sebelumnya berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, saudara, tema hari ini atau tema firman Tuhan pada minggu ini, temanya bagus sekali, saya diberikan oleh Ibu Gembala, yaitu refreshing intimacy dalam bahasa Inggris, saudara ya. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita disegarkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, kita disegarkan atau di-refresh. Refresh itu kalau komputer itu seperti di-restart, diperbaiki, diperbaharui, dimulai lagi dari awal lagi. Kenapa? Karena pasti ada sesuatu yang bermasalah. Kalau saudara punya komputer tiba-tiba nge-hang, pasti di-refresh, ya, di-restart, dimatikan kemudian di-start lagi. Supaya apa? Supaya yang salah-salah atau yang nge-hang tadi kemudian bisa diperbaiki. Nah, saudara, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri saya karena saya percaya saudara semua sudah mengenal saya. Ya, tapi kita mari buka firman Tuhan saja langsung dari Mazmur pasal yang ke-46 ayat 1 sampai 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12 saya akan baca cepat buat saudara. Saudara nanti bisa membaca atau saudara bisa melihat di slide kalau nanti sudah muncul di slide. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ya, mungkin slide-nya bisa di folder bahan khotbah. Bahan khotbah nanti ada file MDC, kemudian judulnya Refreshing Intimacy. Ya, saudara sekalian, Mazmur pasal 62 ini ditulis atau ada sebuah latar belakang pada masa itu. Raja Sanherib, saudara, Raja Sanherib itu menyerang dan mengepung Yerusalem. Kemudian Raja Sanherib ini mengintimidasi, mengintimidasi masyarakat, mengintimidasi dengan menghujat Tuhan, sehingga membuat bangsa Israel, orang-orang yang ada di Yerusalem kala itu, saudara, mereka menjadi ketakutan. Ya, ada
ada sebuah intimidasi, ada sebuah tekanan yang dilakukan oleh Sanherib pada saat itu. Kemudian muncullah perkataan Raja Yehuda, yaitu Hizkia pada saat itu. Dan dia memberikan sebuah pernyataan, membangkitkan semangat, yang membangkitkan sebuah keyakinan kepada orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda saat itu, supaya mereka punya kepercayaan, mereka punya keyakinan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan Tuhan adalah penolong mereka. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kondisi bangsa itu diintimidasi oleh seorang raja, ya ditakut-takutin, kemudian rakyat pasti merasa tertekan, rakyat merasa mungkin tertindas secara verbal, maka Raja Hizkia muncul memberikan sebuah kekuatan. Nah saudara, pada zaman itu, kalau misalnya saudara tahu zaman-zaman kerajaan kala itu, ya itu ada sebuah kota, dan biasanya kota itu dibentengi atau dibangun sebuah benteng berkeliling. Nah nanti ini ada slide-nya, next ya. Ya pada zaman itu saudara, kota-kota itu dibangun benteng. Dibangun benteng yang sangat tinggi, tujuannya apa? Supaya menghalau atau menghindari serangan musuh. Ya benteng itu dibangun sekuat mungkin, setinggi mungkin, supaya kalau misalnya ada orang atau ada bangsa lain yang ingin menyerang, ingin masuk ke kota itu, dia nggak bisa. Karena dia harus melewati sebuah benteng yang sangat tinggi dan kuat. Kalau saudara pernah lihat atau mungkin pernah ke sana, saya belum pernah ke sana, ada namanya Great Wall atau tembok besar Cina. Itu panjangnya panjang banget saudara. Konon katanya kalau dilihat dari bulan, satelit itu kelihatan tembok besar Cina. Ya, dibangun begitu besar, dibangun begitu kuat, begitu tinggi pada zaman itu, tujuannya apa? Untuk menangkal serangan dari musuh. Sehingga orang-orang yang ada di kota itu mereka tidak bisa diserang atau tidak bisa dihancurkan. Nah, saudara, perlindungan kita, ya perlindungan kita itu adalah seperti benteng. Makanya tadi ayat firman Tuhan berkata seperti itu. Kehidupan orang percaya itu digambarkan oleh pemazmur yang itu ada dalam sebuah kota. Ya, next slide, 2 slide lagi. Ada dalam sebuah kota, saudara, dan Tuhan sendiri yang menjadi benteng perlindungan. Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Saudara di rumah tidak perlu bangun benteng atau bangun rumah saudara dengan benteng tembok tinggi dan berkata, saya pengen bangun rumah tinggi temboknya, ya pagernya berlapis-lapis, supaya apa? Supaya nggak ada maling, supaya tidak ada pencuri dan sebagainya. Tetapi apakah dengan membangun seperti itu saudara bisa aman? Tidak. Saya punya teman saudara di Cirebon, punya teman, rumahnya itu pagernya sudah 2 lapis. Ya, pagernya itu bukan pagar teralis, orang bilang pagar Henderson yang tertutup kayak plat baja saudara. Kemalingan saudara, nggak tahu cara malingnya gimana, sudah kebobolan. Masuk malingnya saudara, nggak ngerti dari mana. Ya, mungkin bukan dari depan, mungkin dari genteng saudara. Artinya apa saudara? Kalau manusia, kita ini punya sebuah kelemahan. Kita itu manusia punya keterbatasan. Saudara nggak bisa nyimpan uang saudara di rumah, kemudian saudara taruh di tempat yang aman sekalipun, dan saudara berkata supaya nggak dicolong orang, tidak dicuri orang, bisa hilang saudara. Ada cerita saya pernah baca, saudara, orang nyimpen duit bertahun-tahun tidak mau simpan di bank karena takut dicuri, takut banknya bangkrut. Disimpan di sebuah kotak, disimpan di rumahnya. Suatu ketika dia buka duitnya tinggal separuh. Bukan hilang separuh, tinggal separuh duitnya saudara. Tadinya selembar tinggal separuh. Kenapa? Dimakan rayap duitnya. Mau minta ganti sama siapa saudara? Kalau saudara nyimpan duit di bank pemerintah, banknya bangkrut, pemerintah bayarin, gantiin. Tapi kalau duitnya dimakan rayap, siapa yang mau gantiin? Mau cari rayapnya? Dicari rayap gitu kan saudara. Jadi di dunia ini tidak ada yang aman, amin saudara. Saudara mau bangun benteng seperti apa dalam hidup saudara, tidak ada yang aman. Tetapi Tuhan berkata, ketika saudara ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan adalah kota benteng kita, Tuhan adalah pagar tembok keselamatan kita, maka tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menyentuh saudara tanpa izin Tuhan, amin. Saudara dalam kondisi seperti ini yang terjadi. Next slide. Ya, ini dalam kondisi seperti ini yang terjadi, saudara. Hari-hari ini yang terjadi, benar saudara? Pandemi COVID, saudara, krisis ekonomi terjadi, pengangguran di mana-mana, orang pengen kerja, nggak punya uang, di PHK
politik mulai memanas, ya orang sudah mulai ribut masalah Pilpres 2024. Masih 3 tahun lagi udah ribut sekarang, ya. Wah, panas di medsos, saudara. Sudah mulai survei capres siapa nih yang punya keunggulan. Wah, politik sudah mulai memanas. Ya, orang sudah mulai protes. Ya, orang sudah mulai memprotes pemerintah. Presiden diprotes, pemerintah diprotes, salah sedikit diprotes. Ya, nanti kalau Covid naik, pemerintah salah. Di PPKM berulang-ulang ribut protes, saudara. Ya kan? Manusia itu nggak ada puasnya, betul nggak? Manusia itu nggak pernah merasa puas. Seolah-olah saya itu yang paling rugi, saya itu yang paling sengsara. Saudara, saya itu di sekolah hampir setiap hari. Sekarang itu menerima keluhan banyak orang tua. Dari yang mulai di PHK lah, dari yang mulai usahanya bangkrut, nggak punya duit, dagangannya nggak ada yang beli, saudara. Minta turun uang sekolah lah, minta pending kenaikan uang sekolah. Wah, berbagai macam cara, saudara. Bayangin kalau satu kita bisa tolong. Lah kalau ini puluhan, kami punya murid 750. Kalau separuh aja yang bermasalah, udah 300 orang lebih, saudara, yang harus kita bantu. Tapi yang bersyukur saja kita bisa bantu mereka, saudara, walaupun dengan segala keterbatasan. Nah, ini yang terjadi. Sekarang virusnya udah mulai aneh-aneh. Ada virus Delta, ada virus Lambda, Covid-nya. Tadi pagi ada hamba Tuhan bilang begini, mau virus Delta, mau virus Lambda, tidak peduli. Karena kita punya Alpha dan Omega. Siapa, saudara? Kristus Tuhan yang menjamin hidup kita. Ya, pakai masker susah, kemana-mana dibatasi. Di Cirebon ada ganjil genap, di sini belum ada ya? Belum ada. Di Cirebon ada ganjil genap, jam 7 sampai jam 5. Mobil saya ganjil, jadi kalau tanggal genap nggak bisa keluar, saudara, nggak bisa pergi. Kenapa? Nanti kena polisi suruh muter balik. Kalaupun terpaksa pergi, harus cari jalan tikus masuk-masuk, supaya bisa lolos, saudara. Ya kan? Makan 30 menit udah diusir sama tukang yang jualan. Pak, udah 30 menit Pak, gantian Pak. Ya baru nyuap, Pak 30 menit Pak. Saudara ya. Jam 8 sudah tutup orang jualan. Yang biasa tutup jam 10, jam 11 sekarang jam 8, bukan jam 5 sore. Susah, ini yang terjadi, saudara, betul? Tapi mari kita baca pasal 46 ayat yang kedua sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Ya, terus tadi next slide yang tadi, setelah yang tadi, sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Artinya apa? Sudah terbukti, saudara. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Pasal 46 ayat 2 sampai 4 berkata, Tuhan itu perlindungan dan kekuatan. Amin, saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan. Hari-hari ini apa yang menjadi kesesakan, saudara? Next slide. Apa yang menjadi pergumulan, saudara? Kuasa dan kemampuan Tuhan, kuasa dan kemampuan untuk menghadapi situasi dan kesulitan yang saudara hadapi hari-hari ini, itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mau pakai cara apapun, saudara tidak bisa lepas dari kesulitan hari-hari ini. Saudara mau lawan Covid, gak bisa, saudara. Saudara mau berkata, saya kuat, saya ini olahragawan, saya ini makan vitaminnya sudah paling bagus. Tuh, beberapa waktu lalu dia di Kobusier. Kurang apa dia olahraga? Kurang apa dia minum vitamin? Kurang apa dia jaga hidup sehat? Kurang apa, saudara? Sehatnya nge-swab setiap hari dia. Tepar juga tuh hampir mati, saudara. Bahkan dia bilang, saya kecewa dengan diri saya. Kenapa? Saya dengan kesehatan, sudah fitness, makan vitaminnya. Nggak mungkin yang murah, saudara. Mungkin kalau kita beli vitamin yang murah, mungkin dia vitaminnya satu kali makan 100.000 barangkali, saudara. Dia duitnya banyak, miliaran, saudara. Tepar juga tuh. Duit dia miliaran, apa bisa nolong dia? Nggak bisa, saudara. Kalau sudah di rumah sakit. Cirebon beberapa waktu yang lalu krisis oksigen, saudara. Wah, orang cari oksigen. Makanya bersyukur kalau saudara masih bisa bernafas, nggak perlu bayar. Orang bawa botol oksigen, ya, beli oksigen berapapun saya bayar, berapapun saya bayar. Bayangin, saudara, saya ngisi oksigen tabung kecil segede gini, 50.000.
isinya. Dipakai paling 4 jam habis, saudara. Saudara 24 jam bernafas nggak perlu bayar kan? Bayangin kalau saudara 4 jam 50.000, 24 jam sudah berapa, saudara? Gratis. Iya kan? Sehari kali nafas. Papa saya itu kan kena COVID, saudara. Kena COVID pada bulan Juli. Papa saya punya COVID, punya diabetes, ada jantung juga, saudara. Wah, sudah stres, saudara. Waduh, kena COVID. Ya kan? Tapi yang luar biasa, sekali lagi, perlindungan kita itu Tuhan. Amin, saudara. Kita manusia gak bisa mikir cara apapun. Jujur saya stres, saudara. Kenapa? Rumah sakit semua satu Cirebon penuh. Sampai rumah sakit apa namanya itu, Walen rumah sakit yang di mana itu, yang di sana ke arah Jatiwang itu Ciwaring itu semua penuh. Tidak ada rumah sakit COVID penuh semuanya. Oksigen tidak ada. Waiting list habis, saudara, oksigen. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai papa saya alfa masuk rumah sakit. Dia punya diabetes, dia dari riwayat jantung, saudara. Tapi sekali lagi saya berkata, Tuhan, perlindungan kami hanya Tuhan. Kami hanya berdoa, kami minta Tuhan tolong perjamuan kudus setiap hari. Dan luar biasa, saudara, papa saya umur 71. Dia ada COVID, dia tidak demam, dia tidak batuk, dia tidak pilek, saudara, dia tidak sesak nafas. Saturasi oksigen 96-97. Tidak perlu masuk rumah sakit, isoman di rumah, saudara. Dan selama 2 minggu selesai sembuh, saudara. Puji Tuhan. Saudara bayangin kalau satu ketika dia harus masuk rumah sakit. Sampai saya itu seperti orang panik, saudara. Saya cari oksigen, saya cari mau beli tabung oksigen. Gak ada, semua toko tidak ada tabung oksigen. Full. Akhirnya, saudara, kami beli alat untuk namanya oksigen konsentrator. Alat kecil, saudara, segede gini. Harganya 7 juta, saudara. Hanya untuk memproduksi oksigen tanpa perlu isi ulang karena pakai listrik. Kenapa, saudara? Karena manusia berusaha untuk melindungi dirinya, amin, saudara. Tapi terkadang kita nggak bisa, betul nggak, saudara? Lalu kalau kita nggak bisa, kita mau lari mana? Ya cuma Tuhan, saudara. Betul? Cuma Tuhan. Saya sudah berkata, Tuhan, aduh Tuhan, dalam nama Yesus jangan sampai, maaf, saudara, jangan sampai bapak saya pulang dalam kondisi COVID. Kalau orang meninggal kondisi COVID itu nggak enak, saudara. Keluarga nggak bisa lihat, nggak bisa disemayamkan. Kalaupun dimakamkan harus jarak jauh, saudara. Susah, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, dia bisa lewati masa itu, saudara. Setiap kali saya berkata, Tuhan, kalau perlindungan kami, Mazmur 91 terjadi. Saya ajak untuk apa saya perjamuan kudus setiap hari. Saya bilang, darah Yesus kuduskan, darah Yesus perlindungan Tuhan. Itu, saudara. Saudara nggak bisa, saudara mau pakai cara apa nggak bisa. Amin. Jadi kuasa dan kemampuan untuk membuat saudara mengatasi ketidakpastian dalam hidup ini cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Camkan baik-baik. Saudara mau cari apapun, saudara mau punya uang miliaran, kalau oksigen nggak ada, mau beli mana, saudara? Ayo, mau beli mana? Teman saya bilang begini, Pak, berapapun saya bayar, nggak ada, Pak, oksigennya nggak ada. Habis oksigennya, rumah sakit aja teriak-teriak butuh oksigen. Pak, tabung oksigen berapa? 5 juta, tak beli 5 juta. Nggak ada, Pak, tabungnya. Kami beli alat tadi, saudara, inden 3 minggu dari Cina, saudara. 7 juta harganya. Kalau normal, saudara, tidak kondisi begini, alat ini paling harganya 2 juta, saudara. Bayangin dari 2 juta bisa naik 7 juta, saudara. Dibeli nggak? Dibeli. Nunggu 3 minggu dilakonin, saudara. Benar nggak? Sekarang duit saudara nggak ada artinya kalau udah kondisi begini, benar nggak? Makanya perlindungan kita, saudara. Saudara mau berlindung di mana? Saya punya uang, saya bisa beli rumah sakit. Ya beli aja sama rumah sakit. Mau rumah sakit yang kayak apa? Mau bayar dokternya 1 miliar, kata dokternya nggak ada kamarnya, Pak. Mau gimana, saudara? Mau di emperan? Nggak bisa, saudara. Maka perlindungan kita itu hanya dari Tuhan. Sangat terbukti, Tuhan bilang. Amin, saudara. Sudah dibuktikan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang kelima sampai 7, saudara, saya bacakan buat saudara. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong yang menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut. Nih, bangsa-bangsa lagi ribut sekarang. Afghanistan lagi ribut, saudara. Amin. Ya, lagi ribut sekarang. Wah, bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan mulai goncang, ya, saudara. Ia memperdengarkan suaranya, suara Tuhan, dan bumi pun hancur. Bangsa-bangsa goncang. Orang lagi ribut sekarang. Ya,
Ya, pemerintah kerja keras, saudara. Negara-negara lain susah cari vaksin. Punya duit mau beli vaksin gak bisa. Bersyukur Indonesia dengan lobby-lobby yang sangat luar biasa bisa dapat vaksin dengan berbagai macam merek, saudara. Sudah dikasih vaksin gratis, masih aja ada masyarakat yang nggak mau vaksin. Ya, nanti itulah masuk neraka lah, antikris lah. Saya bilang gitu. Sekarang di Cirebon kalau mau ke mall, saudara harus scan, harus pakai barcode. Kalau saudara sudah divaksin. Kalau tidak, nggak boleh masuk mall, nggak boleh belanja. Kalau mau makan di sebuah restoran ditanya, Bapak sudah vaksin? Oh belum, Pak, nggak bisa Pak. Bapak harus punya kartu vaksin atau pakai scan baru bisa makan. Ya kan? Saya takut begini, nanti di surga Tuhan tanya, sudah divaksin? Enggak. Takut barangkali malaikat ketularan COVID nanti saudara ya. Jadi saudara, saya berdoa sama Tuhan dan doa Tuhan luputkan bangsa ini dari pandemi. Amin. Pandemi ini saudara, saya percaya tidak akan hilang sama sekali, tidak. Tetapi minimal saudara punya kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Kekuatan kita dari siapa? Bukan dari vaksin. Vaksin itu sarana untuk saudara kuat secara badan. Tetapi perlindungan kita adalah datangnya dari Tuhan. Nah saudara, ayat ini berkata, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sungai. Apa artinya sungai ini saudara? Sungai ini berarti adalah hadirat Tuhan. Amin. Sungai ini artinya adalah ketenangan, kesegaran. Next slide. Ada suasana tenang, ada suasana yang segar, saudara. Di tengah-tengah kesukaran yang terjadi, tetap kita bisa membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Tetap kita bisa berkata, Tuhan, Engkaulah sungai kehidupan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Tuhan, Engkaulah aliran-aliran yang menguatkan aku. Saudara bayangin dalam kondisi seperti ini, pertanyaan saya, saudara bisa tenang? Siapa di sini yang bisa tidur enak setiap hari? Mungkin, saya tidur enak, saya pasti oke, bersyukur saudara. Tapi banyak orang nggak bisa tidur enak. Banyak orang tidak merasa segar hidupnya. Stres. Bayar uang sekolah belum bayar, ya kan, listrik nunggak, di PHK, gaji dipotong, iuran cicilan rumah harus jalan. Benar nggak saudara? Saudara bisa tenang? Mukanya suram, atau saudara mukanya puyuh. Kok kayak orang lagi ini ya, berbeban berat? Iya, Bu Gembala. Aduh, stres. Ya, jalannya nunduk, saudara, mukanya pucat, saudara. Tidak ada kesegaran. Tapi firman Tuhan tadi berkata, ada aliran sungai Tuhan. Ada aliran kuasa Tuhan. Artinya apa saudara? Masuk dalam aliran Tuhan. Nikmati kesegaran. Refresh your intimacy. Segarkan hubungan saudara dengan Tuhan. Segarkan hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara nggak bisa cari orang lain yang bisa tolong saudara, nggak bisa. Saudara mau nyari siapa? Silakan cari. Maaf, ibu gembala, bapak gembala, staf gereja tidak bisa tolong saudara. Karena mereka juga manusia terbatas. Yang bisa menolong saudara adalah hanya Tuhan sekali lagi. Bagaimana caranya? Segarkan kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Sekarang ini ketika saudara sudah mulai suam-suam buku dengan Tuhan, saudara sudah mulai malas lagi dengan Tuhan, saudara berkata, udahlah nggak ada Tuhan-Tuhanan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan yang menolong. Kenapa Tuhan mengambil keluarga saya? Kenapa Tuhan izinkan dia meninggal karena COVID? Kenapa Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan? Kenapa Tuhan izinkan saya di PHK? Apa curhat saudara? Ketika saudara komplain dengan Tuhan, ketika saudara marah dengan Tuhan, ketika saudara tidak percaya dengan Tuhan, maka disitulah awalnya saudara tidak menerima lagi kasih karunia Tuhan. Maka perlindungan Tuhan akan bolong dalam hidup saudara. Jadi hari-hari ini saudara stop, saudara mengeluh dengan Tuhan. Lebih baik mari refresh hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara perlu disegarkan kembali. Hari-hari ini yang kita perlukan adalah kesegaran dengan Tuhan. Amin saudara. Karena dunia udah jenuh. Kondisi dunia udah punya susah saudara. Ya kan? Kami itu kayak saya di sekolah saudara. Kami itu serba susah, serba sulit saudara. Kenapa? Pembelajaran online itu ada plus, ada minusnya. Plusnya adalah ya anak diajar untuk kreatif. Minusnya adalah kami nggak bisa interaksi dengan siswa secara intens.
Iya kan? Sudah hampir 1 tahun saya ngajar, saya nggak hafal murid, saudara. Bener. Iya kan? Ketemu murid atau ketika Sersti, oh iya, siapa ya? Murid saya apa bukan? Tapi kalau dia panggil saya Sersti, pasti dia murid saya. Ya kan? Karena di sekolah kami panggilnya Sir untuk yang pria, guru pria, Miss untuk guru yang wanita. Tapi saya tanya, kamu kelas berapa? Saya kelas 10 IPA, Sir. Oh iya. Kenapa? Belajarnya nge-zoom. Kadang-kadang buka kamera, kadang-kadang kagak. Nanti kalau gurunya bilang, ayo buka kamera, banyak alasan. Aduh, Sersti, kuotanya terbatas. Kalau buka kamera nanti lemot. Yang ketawa karena saya di belakang. Nanti kalau buka kamera, ya. Nanti kadang-kadang pakai foto profil, pakai seragam, saudara. Karena kan zaman sekarang hebat. Foto dulu pakai seragam, kemudian foto profilnya diganti. Seolah-olah gurunya, oh ya. Tapi begitu dilihat tuh nggak gerak-gerak kayak fotonya. Mukanya nggak gerak, diam aja. Ternyata pakai foto, saudara. Ya kan? Susah kondisi begini, dalam kondisi susah. Tetapi ketika kita berkata sama Tuhan, aku ingin ada dalam naungan Tuhan, segarkan jiwa. Berbagai macam kesulitan saudara hadapi, tapi ketika saudara disegarkan oleh Tuhan, maka saudara akan menerima kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara apatis dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Yang terakhir ayat 8-12 saya baca buat saudara. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mengatakan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Garis bawahi kata Tuhan semesta alam menyertai kita. Kalimat yang pertama. Yang terakhir, saudara, ketika saudara sudah merefresh hidup saudara dengan Tuhan, ketika saudara sudah memperbaharui keintiman saudara dengan Tuhan, yang terakhir adalah percaya. Janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Amin. Penyertaan dan janji Tuhan itu ajaib dalam hidup saudara. Walaupun saudara habis di PHK, walaupun saudara sedang dalam pergumulan dengan ekonomi saudara, walaupun saudara sedang dalam pergumulan dengan situasi keluarga saudara, percayalah, penyertaan Tuhan itu ajaib. Amin. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya sama saudara, perlindungan Tuhan, kota benteng Tuhan akan melindungi saudara. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya saudara tetap aman? Masuk dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan berkata, Tuhan adalah kota bentengnya. Ketika kau ada dalam kota bentengnya Tuhan, musuh nggak bisa serang saudara. Kuasa kegelapan tidak bisa curi apa yang saudara punya. Amin. Karena saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Mari hari-hari ini buat saudara yang sedang letih, saudara yang lelah, saudara yang berkata, Tuhan aku udah capek, aku udah pusing Tuhan, kondisi begini mengkhawatirkan hidup saya. Mari percaya saudara, kalau Tuhan tetap melindungi saudara. Kalau saudara dan saya masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Itu semua karena Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan tidak menolong saudara, kalau Tuhan tidak melindungi saudara, mungkin saudara sudah COVID, mungkin saudara sudah tergeletak di rumah sakit, mungkin saudara sudah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, itu artinya apa? Itu artinya masih ada penyertaan Tuhan, masih ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari refresh hubungan kita dengan Tuhan, segarkan kembali dan berkata, Tuhan, aku mau disegarkan, aku mau disegarkan. Seperti saudara kalau baru pulang dari pekerjaan, baru pulang dari misalnya dari toko, dari warung, dari sawah misalnya, pulang ke rumah penat, capek, panas, keringetan. Apa yang saudara lakukan? Paling enak apa saudara lakukan? Mandi, benar? Mandi. Saya begitu, setiap saya habis keluar dari rumah, saya pergi kemanapun saya pergi, saya pulang selalu saya mandi, saudara. Kenapa? Ya satu bersih-bersih supaya ya bebas virus lah, saudara. Saya mandi. Kenapa? Di Cirebon hari-hari ini udaranya lagi panas, saudara. Panas dan berangin. Jadi kadang-kadang baru keluar sebentar udah gerak. Nyampe rumah paling enak mandi, saudara. Setelah mandi, seger, terus ngapain? Tidur. Bener nggak? Coba saudara pulang kantor jam 4, jam 5, pulang, mandi, keramas, selesai,
terus duduk di ruang tamu, pasti ngantuk saudara. Aduh, benar nggak? Ngantuk saudara. Paling enak itu mandi, segar. Makanya kalau saudara hari-hari sedang lesu dengan Tuhan, segarkan jiwa saudara. Datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan segarkan saya, Roh Kudus segarkan saya lagi. Saya stres Tuhan, saya suntuk Tuhan, aduh Tuhan ini kondisi menekan hidup saya. Maka Tuhan menyegarkan saudara. Dan Tuhan mengingatkan janjinya. Ingat janji dan penyertaan Tuhan itu ajaib. Dia menjadi kota perlindungan, meluputkan saudara dari segala malapetaka. Saya menghimbau saudara setiap hari sebelum saudara tidur, baca Mazmur 91. Saya setiap hari perjamuan kudus dengan keluarga, saya doa perjamuan kudus. Setelah itu saya baca Mazmur 91 bareng-bareng berempat, saya istri anak juga. Baca Mazmur 91. Bukan jimat saudara, bukan jimat. Oh kalau baca Mazmur 91 kayak jimat, bukan. Firman Tuhan bukan jimat. Tapi firman Tuhan ketika kita baca, kita dengar, kita amini, maka itu terjadi. Amin. Ya, tidak ada malapetaka, mara bahaya, bencana atau apapun saudara. Yang jerat menangkap burung tidak ada, penyakit wabah, malapetaka, penyakit sampan tidak bisa menimpa kamu. 1000 orang rebah di sisi kamu, 10.000 di sebelah kanan tidak bisa menimpa kamu. Itu yang harus kita aminkan. Kemana pun saudara pergi, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Refresh lagi hidup saudara, segarkan kembali dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara mengalami pengalaman rohani yang begitu luar biasa setiap hari. Amin saudara? Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau yang menjamin hidup kami. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Situasi boleh terjadi hari-hari begitu menakutkan dalam hidup kami. Ada begitu banyak pergolakan politik terjadi di bangsa ini. Ada begitu banyak masalah ekonomi terjadi, masalah sakit penyakit, virus dan sebagainya terjadi di bangsa ini Tuhan. Yang membuat kami takut, kami gemetar. Tuhan, kami putus asa. Tuhan, kami merasa tertekan hidup ini Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami disegarkan kembali oleh firman bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Ketika kami masuk dalam perlindungan Tuhan, maka tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menjamah dan mengganggu hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan, kota perlindungan kami. Engkaulah benteng kami yang teguh dan kuat, yang tidak bisa ditembus oleh kuasa apapun. Segarkan kami lagi Tuhan. Refresh hidup kami dengan Engkau, hubungan kami dengan Engkau disegarkan, diperbaharui seperti aliran sungai yang menenangkan, yang menyegarkan. Ada hadirat Tuhan yang membersihkan hidup kami, yang menyegarkan kami kembali. Supaya di kala situasi yang sangat sulit ini kami hadapi, kami tidak lelah, kami tidak putus asa, tapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, penyertaan ajaib dalam hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena ada Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, berkati semua umat-Mu. Biarlah firman ini jadi dalam hidup mereka, termeterai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Shalom, selamat siang bagi setiap kita, dan saya percaya bahwa kita sudah benar-benar disegarkan siang hari ini. Kita juga sudah benar-benar diteguhkan, dikuatkan, dan kita juga sudah benar-benar diberkati dengan firman yang disampaikan oleh hambanya Pak Stefanus. Saya mewakili Ibu Advokat ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Stefanus dan Ibu yang sudah hadir tempat ini dan menyampaikan firman dan memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kami dan Tuhan. Baik, ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terus mengingatkan bagi setiap kita untuk kita bersama-sama tetap melakukan ibadah harian. Kita percaya saat kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, baik itu pagi, siang, dan malam hari, kita boleh benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kita. Jadi mengingatkan bagi setiap kita untuk selalu melakukan ibadah harian. Pesan keluarga hari Rabu tanggal 1 September jam 18.30 lewat aplikasi Zoom mengajak
ibadah pesan setiap jam 4 sore dan ada yang tempat ini secara onsite maupun secara online di aplikasi itu. Dan latihan diadakan hari Jumat jam 17 atau jam 5 sore di tempat ini. Lalu dilanjutkan dengan doa puasa Jumat, mengundang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama hadir baik secara online maupun onsite tempat ini untuk kita bersama-sama merasakan puasa dan kehadiran Tuhan dalam setiap doa yang kita lakukan di tempat ini. Hari Jumat tanggal 3 September jam 18 itu. Minggu depan akan diadakan penyerahan anak bagi Bapak Ibu yang mau menyerahkan anaknya bisa menghubungi Ibu Sida untuk bisa memiliki formulir dan melakukan wawancara. Baik, itu saja. Saya tidak akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dimasukkan kepada amplop dan di depan maupun bisa ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening PCA 29905776. Selamat pembeli dan memberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita bersama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami boleh diajarkan, disegarkan lagi Tuhan tentang keakraban Tuhan yang menyegarkan Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk kami masuk lebih lagi dalam lindungan Tuhan, untuk kami lagi masuk Tuhan di dalam hadirat Tuhan dan keintiman dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru, jalan itu selalu rata, tapi Tuhan kami percaya janji-Mu Tuhan akan menyertai setiap kami Tuhan sampai akhir zaman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami diingat, kami diajarkan tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Paulus dan keluarga lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya Tuhan, rumah tangganya Tuhan, istri kedua, anak-anaknya juga Tuhan, keluarga besarnya juga Tuhan. Kami percaya Kau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan. Penyertaan kasih karunia anugerah keselamatan Tuhan, penghiburan Tuhan, umur yang panjang Tuhan diberikan dicurahkan atas setiap kehidupan mereka. Bahkan kemurahan-Mu Tuhan senantiasa dan kebajikan juga Tuhan mengikuti kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebentar kami akan memberikan persembahan apapun Tuhan, persembahan yang dibawa oleh seluruh jemaat-Mu, baik itu yang ada yang diserahkan di tempat ini, baik itu pun yang ditransfer Tuhan oleh setiap mereka. Kami percaya Kau memberkatinya dengan berkat yang maksimal. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Jiwa
Dan Engkau yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini ya Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan-Mu, kami ada dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Engkau adalah sumber perlindungan dan pertolongan kami. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau yang memberikan segala-galanya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sungguh-sungguh Bapa memberikan jaminan bagi seluruh kehidupan kami. Kami yang ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan Engkau nyata bagi hidup kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama dalam hidup kami. Apapun Tuhan pergumulan dalam hidup kami, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini dan Engkau sudah menjamah, dan Engkau sudah melawat seluruh kehidupan kami. Engkau sudah menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami lewat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Mari Tuhan materaikan terus firman-Mu bahwa Engkaulah Allah yang menjadi tempat perlindungan kami. Kami rindu kesegaran yang daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Biar kami terus boleh membangun relasi kami semakin hari semakin akrab dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau sudah pakai dengan luar biasa. Urapi dia lebih lagi, pakai dia lebih lagi untuk memberitakan kebenaran firman-Mu bagi banyak orang Tuhan, sehingga banyak orang Tuhan dimenangkan dan percaya kepada Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu Pak Stefanus dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Bapa, apa yang dididik, apa yang diajarkannya Tuhan, sungguh-sungguh membawa setiap anak didik mengenal akan Engkau Bapa. Kami berdoa memberkati Pak Stefanus, istri dan kedua anaknya. Biarlah mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan, dan penjagaan-Mu semakin hari semakin nyata atas hidup mereka, dan berkat-berkat-Mu semakin Kau curahkan atas hidup mereka ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, bahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami mau bawa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menjadi perisai kami ya Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami Tuhan pada saat setiap badai topan dalam kehidupan kami. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu untuk pagi menjelang siang hari ini, untuk ibadah yang kami boleh datang kepada Engkau ya Tuhan, dan kami boleh disegarkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan pulang ya Tuhan. Kami tahu sebagaimana Tuhan Engkau mengantar kami ke tempat ini. Engkau juga akan mengantar kami sampai ke rumah kami dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Perlindungan dan penjagaan Tuhan ada atas kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan. Engkau akan menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, virus-virus yang ada di sekitar kami. Engkau akan meluputkan kami. Kami akan baik-baik saja Tuhan, karena ada darah anak domba Allah yang menutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami benar-benar aman, sehingga kami benar-benar terpelihara
Bahkan berkat-Mu tidak akan Kau jauhkan dari kami, tapi akan Kau curahkan bagi kami Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah itu Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama